Tidak, di sana. Orang sholat ke sana, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. فقال المصنف: الحكمة الثانية عشرة: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. قال الشرقاوي رحمه الله: ما نفع القلب أي قلب المريد في التطهر من غفلاته والقرب إلى حضرة مولاه شيء مثل عزلة أي اعتزال عن الناس يدخل بها ميدان فكرة شبيهة بالميدان لتردد القلب فيها كتردد الخيول في الميدان. فالمريد إذا كان مخالطا للناس اشتغل نظره بالمحسوسات فلا يتفكر قلبه إلا فيها ولا يزال ناظرا إلا لعالم الشهادة. فإذا اعتزلهم انعكس الحال وجال القلب في عالم الغيب. وقد جاء في الخبر: تفكر ساعات خير من عبادة 70 سنة. وقيل لأم الدرداء: ما كان أفضل أعمال أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. وذلك لأنه يصل به إلى معرفة حقائق الأشياء وإلى تعظيم الله وتعظيم كل ما يرضيه ويفعله وتحقير كل ما يسخطه ويجتنبه ويطلع به على خفايا آفات النفس ومكائد العدو وغرور الدنيا ويتعرف به وجوه الحيل في التباعد عنها ويسلم به من الآفات الناشئة عن مخالطة أهلها. وبالعزلة المذكورة يحصل التمرن على الخلوة التي هي أحد أركان الطريق الأربعة بالنسبة للمريدين وباقيها الصمت والجوع والسهر. وبهذه الأربعة تصير الأبدان أبدانا. وهذا كله في حق المريد الذي سلك بنفسه. فإن كان تحت تربية شيخ فلا بد من مخالطته ومخالطة الإخوان الذين يعينونه على سلوك الطريق. فإذا ذهبت رعونات نفسه وصار من المعرفين فلا تضره مخالطة الخلق أجمعين لأنه حين لا يرى غير الله. واعلم أن الفكرة هي المقصود والعزلة وسيلة لها ومعينة عليها.
Hikmah yang ke 12, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang murid yang ingin menempuh usul nyambung kepada Allah selain uzlah. Ya, tidak ada yang melebihi manfaatnya bagi hati seorang murid, seorang yang ingin usul kepada Allah, nyambung kepada Allah, ingin menjadi wali abdal selain uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah tafakkur atau merenungi, menyendiri, merenungi macam-macam fenomena alam, termasuk dirinya sendiri, mentadabburi dan menghayati. Uzlah mengasingkan diri bukan istilah baru dalam tasawuf, tapi juga sudah diprediksi oleh Rasulullah, kalian nantinya suatu saat nantinya bagi umatku uzlah lebih baik daripada berbaur. Tuh kandungan hadis itu. Suatu saat akan terjadi suatu masa di mana mengasingkan diri lebih aman, lebih baik daripada berbaur. Sekarang saya kira lebih aman kalau kita ingin memperoleh keridhaan Allah. Lebih aman sekarang. Apalagi ingin usul nyampai kepada Allah. Namun di sini yang demikian, uzlah yang demikian bagi orang yang ingin nyambung usul kepada Allah, bagi orang yang berjalan sendiri tanpa bimbingan seorang mursyid. Jadi uzlah secara umum adalah salah satu bahkan satu-satunya hal yang banyak mempengaruhi hasil tidaknya seorang yang usul. Satu-satunya cara kita dapat menemukan jati diri kita, eksistensi kita, satu-satunya cara yang dapat menembus alamul malakut dan alamul lahud, uzlah. Tapi ini bagi yang tidak terbimbing. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak remaja sampai usia 40 kehidupannya gelisah dan gelisah. Siapa yang akan dia ikuti? Tidak ada. Tidak ada. Itu yang dimaksud di sini. Akhirnya Rasulullah menempuh jalur uzlah ke Gua Hira. Kenapa ke Gua Hira? Kenapa uzlah? Tidak mencari guru. Tidak ditemukan pada saat itu guru yang pantas untuk diteladani. Jadi ini yang kita bicarakan adalah orang yang independen ya, tanpa guru. Kalau tanpa guru nanti masalahnya lain. Maka apa? Jadi Rasulullah pergi ke Gua Hira bukan dia putus asa, tapi mencari kebenaran hakiki, mentafakuri selama 40 hari dan akhirnya berhasil.
berhasil. Itu karena tidak ada yang akan membimbing Nabi, ya, tidak ada yang membimbing. Jadi mendapat uzlah dan bertapa, bersemedi adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga dia dianggap sebagai Nabi dan Rasul. Dan uzlah ini juga ketika Nabi sudah tidak ada lagi dengan berakhirnya Rasulullah, maka penggantinya para waliullah. Di antara wali yang paling hebat adalah al-badala, wali abdal, yang bisa menempuh kewalian abdal itu dengan cara uzlah. Dikatakan, sudah saya bacakan tadi, apa? Wa bihadhil alma tasil abdalan. Dengan cara inilah orang wali abdal diangkat sebagai wali abdal dengan cara ini. Apa? Ya. Lalu kita bandingkan dengan kehidupan modern uzlah pada zaman sekarang, bisa apa enggak? Sehubungan dengan maraknya alat komunikasi. Jadi secara umum uzlah adalah mengandung tafakkur dan tadabbur. Uzlah mengandung tafakkur dan tadabbur. Tafakkur saya ulangi, merenungi macam-macam fenomena alam sehingga menemukan kebenaran, dan merenungi itu mencari kebenaran. Bukan menaklukkan alam, bukan. Beda kalau tujuannya seperti itu, nanti tidak menemukan hidayah dan taufik. Tadabbur menghayati yang seluruhnya untuk mencari kebenaran hakiki. Ya, lain dengan tadabbur dan tafakkurnya para ilmuwan, lain. Nah, kita bicara kenapa Rasulullah memprediksi bahwa suatu zaman, suatu saat akan terjadi suatu masa di mana uzlah lebih baik daripada berbaur. Paling tidak di sini Imam Syarqawi memuat 10 hikmah dari uzlah. Ya, pertama, manfaat uzlah yang pertama adalah as-salamatu min afatil lisan. Fa inna man kana wa'dahu la yumahu min yatakallamu wa qad qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu abdan sakata fasalima aw takallama fa ghanima. Wa la yaslamu fil ghalib min afati illa min atharil khalwati 'alal ijtima'. Manfaat khalwah menyendiri. Pertama, bisa menyelamatkan lisan kita yang merupakan sumber segala malapetaka. Pertama, menyendiri bisa menyelamatkan lisan kita yang merupakan sumber segala malapetaka. Logikanya, kalau menyendiri, walaupun lisanmu tidak terkontrol, suka ngomongin orang, kalau menyendiri mau ngerasain orang dengan siapa? Ya. Bagaimanapun rusaknya mulut kamu, bagaimanapun rusaknya lidah kamu, kalau nggak ada teman ngobrol sama siapa? Ya, dimana lisan adalah berapa hadis Rasulullah SAW dalam sebuah salafatul insan fi hifdil, bukan hadis itu. Ya, ini ungkapan dari berapa hadis Rasulullah menyatakan mengarah kepada lisan. Satu, aja assalamatu min afatin, sehingga dikatakan dalam Al-Qutul Qulub, wa fi kafratil kalam qillatul wara wa adabut taqwa wa tul hisab wa nasul kitab. Kebanyak orang yang banyak ngomong otomatis mengarah kepada kurang kewaraan orang tersebut.
Sehingga dalam ungkapan-ungkapan orang ahli adab menyatakan, la takul ma la ta'lam bal la takul kullama ta'lam. Kalau kau ingin aman, jangan kau pernah bicara sesuatu yang bukan ahlimu, dan bahkan jangan membicarakan segala sesuatu yang kamu ahli di bidangnya. Coba, saking bahayanya lisan. La takul ma la ta'lam bal la takul kullama ta'lam. Jangan kau bicara sesuatu yang bukan bidangmu, dan bahkan jangan kau bicarakan segala sesuatu yang itu semuanya bidang kamu. Jangan. Sebab man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomong akan banyak kesalahannya. Wa man katsura khata'uhu mata qalbuhu. Orang yang banyak salah, hatinya akan mati. Bagaimana mungkin hati yang mati bisa nembus kepada alamul malakut dan alamul lahut? Nggak bisa. Boro-boro ke sana. Kalau hati mati, ngaji aja nggak pernah paham-paham. Atau paham di tempat, keluar masjid, hilang lagi. Itu salah satu buah dari. Jadi pertama, hikmah uzlah yang pertama adalah apa? Untuk menyelamatkan lisan kita. Dalam sebuah hadis, aktsaru khataaya ibn Adam fi lisanihi wa aktsaru dunuban yaumal qiyamah aktsaruhum khawdan fi ma la ya'ni. Kebanyakan kesalahan manusia nanti di hari kiamat adalah kebanyakan gara-gara lisan. Lisan yang mana? Aktsaruhum khawdan fi ma la ya'ni. Lisan banyak digunakan bicara sesuatu yang tidak ada artinya, apalagi yang berdosa. Bicara yang tidak ada artinya jadi masalah nanti. Sebab apa? Allah menciptakan lisan kita untuk digunakan hal-hal yang positif. Yang tidak berarti itu termasuk yang tidak positif. Bagi orangmu, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang benar itu tidak akan ngomong yang tidak ada artinya. Tidak ada artinya untuk dirinya, tidak ada artinya untuk orang lain, tidak ada artinya atau tidak ada manfaatnya untuk dirinya, tidak ada manfaatnya untuk orang lain, tidak ada manfaatnya di akhirat. Sehingga dikatakan ya, kalau pertimbangan, kalau kamu bicara sesuatu yang kalau dinilai negatifnya dan positifnya, atau kalau pertama negatif sudah jelas tinggalkan, sudah jelas tinggalkan. Kemudian antara negatif dan positif sama, ya tinggalkan. Sekarang negatifnya tidak ada, manfaatnya tidak ada, apa? Tinggalkan. Itu cara mengendalikan lidah. Kalau yang sudah negatif sudah jelas ya, orang yang beriman jelas jangan ngomong yang tidak enggak ada. Kemudian yang kedua, antara positif dan negatif itu 50-50, tinggalkan juga. Bahkan bagi orang yang ingin aman, bicara tidak ada manfaatnya, tidak bicara tidak ada mudaratnya, tinggalkan. Sebab apa? Yang namanya bicara, walaupun terkonsep sekalipun, lidah kata orang tidak bertulang, bisa terpeleset. Ya. Yang kedua, al-faidatu tsaniyah hifdzul basari wassalam min afatin nadhri, menyelamatkan pandangan mata. Selamat. Ya. Apalagi zaman sekarang, ya ini sudah begini, sekarang ini lebih baik aman seperti itu. Menyelamatkan pandangan mata. Ya, di mana segala sesuatu juga bersumber dari kita tidak ngomong kalau tidak melihat. Ya, awal melihat langsung berkomentar. Ya, bisa aman. Itu yang
Fa'inna man kana mu'tazilan anin nas salima min nadratil ilahi wa ila ma hum munkabbuna alaihi min zarid dunya wa zukhrafaha wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan biarkan matamu melotot terhadap apa-apa yang sebenarnya aku berikan kepada kalian, itu mata'ud dunya. Ini bukan kemaksiatan, tapi mata'ud dunya. Ini sudah bermasalah terhadap usul kepada Allah, apalagi kepada kemaksiatan. Kita ngotot ke harta kekayaan walaupun super halal, ngotot ke situ walaupun super halal. Yang namanya mata'ud dunya itu akan bermasalah lambat cepat atau apalagi yang haram. Dengan uslah akan menyelamatkan mata kamu, akan menyelamatkan mata kamu. Maka konon ya, saya cuma informasi dari teman-teman di Mekah, Majelis Ulama Saudi Arabia, mulai bin Bas, Al-Syekh, kemudian siapa, semuanya buta. Semuanya buta. Waktu itu saya pertama sekolah di Mekah adalah Majelis Ulama, ketua Majelis Ulama bin Bas. Apa? Menurut informasi teman-teman, mereka memang dibuang matanya setelah hafal seluruh hadis. Coba. Setelah Al-Quran sudah hafal, kemudian hadis Sunan Tis'ah hafal semua, kemudian dibuang matanya. Demi untuk menyelamatkan ilmu dan katanya nih. Dan kok kebetulan memang begitu ya, bin Bas juga buta. Kemudian diganti dengan Al-Syekh juga buta. Untuk menyelamatkan dengan pertimbangan itu. Pertimbangan untuk maka ini nanti masalah lain ini, masalah bersyukur juga. Maka dengan demikian dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah akan memuji orang-orang yang bersabar ketika dia kedapatan masalah kebutaan. Sebab mata merupakan kunci dalam kehidupan. Ya, kunci kan dalam kehidupan. Maka itu namanya apa dalam hadis ya Allah. Itu sesuatu yang diimpikan semua orang lah, gitu ya. Ya. Jadi pertama afatun nanatu min afatin nadri. Pertama. Qala wa qalu ulama tasawuf menyatakan ya, iyyaka wa fudulan nadri fa inna tu'addi ila fudulus syahwah. Waspada, jangan berlebih-lebihan menggunakan matamu melihat sesuatu. Fa inna tu'addi ila fudulus syahwah. Sebab terlalu banyak memperhatikan sesuatu selain Allah dapat tu'addi, akan mengarahkan kamu memandang sesuatu fuduras syahwah, akan memaksa kamu, akan sesuatu akan diajak oleh pandangan matamu sehingga mengarah kepada kesyahwat. Wa qala innal aina sabhin ain halak wa man arsala tarfahu iktanassa hatafahu wa inna nadra bil basari ila asya yujibu tafarruqatul qalbi. Mata menjadi salah satu sebab kebinasaan seseorang. Wa man arsala tarfahu iktanassah hatafahu. Barang siapa membiarkan pandangan matanya berburu kemana-mana, kejelalatan kemana-mana, hatafahu, maka matamu akan membinasakan kamu dari kehancuran agama kamu. Ketiga,
Al-fa'idah tsalitsa hifdzul qalbi wa sawnuhu 'anil riya' wal mudahana wa ghairihima min al-amrad. Hikmah menyendiri yang ketiga adalah menjaga hati. Dari apa? Dari riya, dari cari muka, dari sum'ah. Loh, kalau sendiri mau riya sama siapa lo, Pak? Ya, riya itu kan ingin dipuji orang. Riya itu kan ingin sum'ah itu kan ingin didengar orang. Mudahana kan kepada orang lain. Silakan kau cari muka kepada Allah. Dengan menyendiri akan menyelamatkan kamu. Sehingga Imam Abu Yusuf Al-Mutanabbi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, untuk melantik dirimu sholat khusyuk tidak riya, silakan kamu sholat di tengah hutan. Di situ ada kambing, ada ular, ada kalajengking, ada unta, ada. Kira-kira orang waras enggak kamu sholat ingin dipuji oleh unta di situ? Itu latihannya yo, ya. Ya. Jadi latih di sana, jangan latih di masjid atau di uzlah atau uzlah. Jadi gambaran Al-Mutanabbi di situ, biarkan kamu sholat di tengah hutan. Di situ hanya kambing, kucing dan lain sebagainya. Masuk akal enggak kamu sholat di tengah hutan ingin dipuji kambing? Enggak. Nah, dengan uzlah akan menyelamatkan kamu dari dia. Man khalaqan nas darahum wa man darahum ra'ahum wa man ra'ahum waqa'u fima waqa'u fahalaka kama wa qala ba'du sufiya qultu li badil abdan al-muqtiin ila Allah kaifa at-tariq ila al-mutahaqqiq ila taqwa la tanzur ila al-khalqi fa inna an-nadra ilaihim dhulmatun qultu la budda li qala fala tasma' kalamahum. Jadi salah satu wali abdal ditanya oleh orang lain, ya, dengan apa nasihatmu sebagai wali abdal untuk memperoleh pangkat dan derajat seperti kamu? Ya tentunya yang tanya sama-sama walinya, tapi yang satu bukan abdal, yang satu abdal. Ya, apa pertama? La tandur ilal khalqi fa inna nadra ilaihi zulmatun. Jangan memperhatikan makhluk Allah. Jangan biarkan hatimu memperhatikan makhluk Allah. Jangan suka melihat makhluk. Sebab melihat makhluk itu kapan lambat laun akan menjadikan hatimu gelap. Apa jawaban yang wali tadi? La budali, enggak bisa aku enggak melihat mereka. Yang wali satu, enggak bisa aku enggak melihat mereka. Baik kalau enggak bisa, fala tasma' kalamahum fa inna kalamahum qaswa. Jangan memperhatikan omongan mereka. Sebab memperhatikan omongan mereka membuat hatimu keras. Membuat hatimu keras. Kemudian lagi wali yang satu menyatakan, enggak bisa aku enggak benar. Pertama, enggak bisa aku tidak melihat manusia. Yang kedua, enggak bisa aku tidak memperhatikan omongan mereka. Kemudian fala tu'amilahum fa inna ma'adhum husran wa khairatun wa ruhsah. Jangan berhubungan dengan mereka. Kalau persiakan kamu melihat, karena kamu tidak bisa tidak melihat. Kedua, persilakan dengarkan mereka, karena kamu tidak bisa untuk tidak mendengar, karena kamu kemati telinga. Yang ketiga, la tu'amilahum, jangan berbaur dengan mereka. Tu'amilahum, ya. Kemudian dijawab lagi, bagaimana mungkin anak baina adhurihim, aku hidup di tengah-tengah mereka. Ini perdebatan orang lain. Faqala fala taskun alaihim, jangan senang terhadap mereka. Persilakan berbaur, bertransaksi dengan mereka, tapi jangan sampai hatimu senang kepada mereka.
Fa inna sukuna ilaihim halakah, senang kepada selain Allah dapat membinasakan kamu. Hadza la'allahu yakunu qala ya hadza tanzuru ilal la'ibin. Kalau ini saya berusaha bisa. Berusaha bisa. Jadi yang pertama, kalau saya pesan sampean jangan melihat, enggak bisa. Kalau pesan sampean jangan dengarkan omongan mereka, saya tidak bisa. Kalau pesan sampean agar aku tidak bertransaksi dengan mereka, sebab saya hidup dengan mereka. Yang keempat, insya Allah saya usahakan, la taskun ilaihim. Jangan senang kepada mereka, apalagi mengandalkan mereka. Bisa, ya. Ini dialog orang seorang sufi. Kemudian yang keempat, manfaat uzlah yang keempat, husuluz zuhdi fid dunya wal qanaati minha. Kita zuhud dan qanaah adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Zuhud apa? Tidak senang kepada selain Allah. Dan qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan ini sulit terlaksana kalau kita tidak uzlah. Kalau kita pagi-pagi nonton ini, senang ini, melihat itu, senang itu, sebab namanya hati kan, kumpul dengan ini, senang itu. Lah kalau uzlah mau senang sama siapa? Senang harta, nggak ada apa-apa kok. Bisa membantu kezuhudan kita, bisa membantu keqanaatan kita, itu uzlah, ya. Sebab tidak melihat sesuatu, kita melihat, oh senang aku loh, aku senang HP kamu, anak, aku senang motor kamu. Kenapa? Berangkat dari pandangan. Mungkin pertama sepintas senang, tidak sebegitu mendalam. Ujung-ujungnya sudah kenal, akhirnya menghilangkan kezuhud. Dengan uzlah engkau akan aman dan bisa menempuh jalan zuhud. Dengan demikian, apa Rasulullah pernah didatangi oleh Sahal bin Sa'din As-Sahili? Ya Rasulullah, ya perlu apa kamu ke sini? Saya minta saran, atau berilah aku amal yang dengan amal itu saya bisa dicintai Allah dan bisa dicintai manusia. Itu toh, iya. Saya ingin dicintai Allah dan bisa disukai oleh manusia. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah wadhad fima fi nas yuhibbukan nas. Intaha. Kalau kau ingin dicintai Allah, dicintai orang-orang sekitar kamu, berbuat zuhudlah di dunia, Allah akan mencintai kamu. Dan berbuat zuhudlah terhadap hak-hak orang lain. Orang lain akan simpati dan cinta kepada kamu. Hanya itu kuncinya. Dan ini untuk zaman sekarang nggak bisa kita tempuh kecuali dengan uzlah. Yang namanya manusia, tabiat kita ya. Umumnya tabiat manusia ini angin-anginan. Angin-anginan. Wah, kalau ngaji seperti ini kayaknya enggak, ngaji aja nih. Kayaknya udah nggak ingat dengan isinya Pak Sarturi udah. Tapi ketika di situ nggak ingat dengan isinya di Masjid Ar-Raudhah. Itu manusia kan? Manusiawi seperti itu. Seperti itu manusiawi. Jadi Allah menciptakan manusia memang seperti itu. Jadi untuk istiqomah dalam keimanan dan tauhid, salah satu caranya adalah uzlah. Ya, dengan demikian apa metode atau teori yang lain? Sayyidina Isa alaihissalam menyatakan la tujadisul mauta fatamutu qulubukum
qalu manil mauta ya ruhallah qala al-muhibbuna fid dunya ar-raghibuna fiha. Jangan kau sering kali duduk-duduk dengan orang mati. Kalau kau duduk-duduk dengan orang mati, hatimu pun juga bakal mati. Bingung yang ngomong. Orang mati gimana? Jangan kau sering duduk-duduk laku jadi su. Jangan duduk-duduk dengan orang mati. Akibatnya hatimu akan mati. Mereka bertanya, manil mauta ya ruhallah. Siapa orang mati? Al-muhibbuna fid dunya, orang yang tergila-gila terhadap harta dan kekayaan. Itu orang mati semua. Akibatnya kalau kita banyak berbaur dengan mereka, tidak mengikuti saran abdal, itu kita pun juga akan terpaut dengan kekayaan mereka. Akhirnya minta, gimana caranya? Kok bisa dapat gitu ya? Gimana? Tapi kalau kita sebagaimana Al-Abdal menyatakan, la taskun ilaihim, silakan kau berbaur dengan mereka, orang yang muhibbud dunya, tapi hatimu tetap terkontrol. Tidak sampai terpaut kepada kecintaan mereka kepada dunia, nggak masalah. Dan itu kenyataannya seperti itu. Kebanyakan angin-anginan. Ini sudah tabiat manusia. Tabiat manusia. Memang kita seperti itu. Kemudian yang kelima, as-salamatu min suhbatil asrar wa mukhalatil ardal. Dengan menyendiri, uzlah, kamu selamat dari pergaulan yang tidak baik. Ya. As-salamatu min suhbatil asrar. Selamat dengan pergaulan dengan yang tidak baik. Itu jelasnya. Mau menyendiri kok. Mau bergaul dengan siapa? Kemudian dikatakan idza aradallahu bi abdil khairan aw qawa ila sufiyya wa manahu an subatil qurra. Dan banyak dalil-dalil yang menyatakan bahwa pergaulan itu adalah salah satu racun yang dapat mematikan hati nurani kita. Imam Syafi'i menyatakan la tashabil qaslana fi halatihi kam salihin bi fasadin akhar yasudu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang pemalas, yang enggak baik. Banyak orang baik-baik rusak akibat pergaulan. Uzlah, selamat. Uzlah, ya memang diomongin orang jelas sok alim kamu bergaul gitu. Ya. Dan inilah agama. Jadi prediksi Rasulullah, Islam ini datang ja'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam datang dianggap aneh orang kafir Quraisy. Nanti Islam juga kembali aneh. Siapa yang aneh? Yaitu yang mempertahankan terhadap ajaran Islam aneh. Kolot kamu, kuno kamu, ini buat zaman modern kok seperti itu. Aneh kan? Kemudian yang keenam, at-tafarrudu lil ibadati wadz-dzikri wal azmi at-taqwa. Dengan menyendiri lebih leluasa untuk ibadah. Maka kenapa ibadah yang terbaik itu thuluthul lailil akhir, tahajud tengah malam? Sebab itu tidak terganggu dengan oleh apa-apa. Anak sudah tidur, TV sudah mati. Kalau nggak dihidupin deh. Kalau dihidupin mana ada istirahatnya TV sekarang. Ya zaman kita dulu jam 9 selesai. Ya, lebih yang ke-6. Yang ke-7, wajah khalawati ta'ah. Bisa menemukan nikmatnya ketaatan. Kalau menyendiri. Bisa menemukan nikmatnya ketaatan. Kalau menyendiri. Ya. Wa tamakkunu ladzizil munajat li faqri sirrihi, memungkinkan untuk kenikmatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, rahatul qalbi wal badan fa inna fi makhalatin nas ma yujibu ta'abal qalbi bil itimam bi amrihim wa ta'bil badan bi sayfi a'radihim. Bikin nyaman
badan nyaman, hati juga nyaman. Sebab kalau bergaul dengan orang-orang ada-ada saja, walaupun nggak digebukin sama orang, digebukin dengan omongannya. Yo, coba lihat. Jadi lebih aman. Makanya kenapa sih orang yang buduk itu kok banyak sehat terus? Ya. Orang buduk reng-tengel banyak yang sehat kan? Ya. Kenapa mereka? Saya perhatikan orang buduk itu banyak yang sehat. Orang buduk, orang buta. Kenapa? Sebab hatinya tidak terganggu dengan sekitarnya. Fitnah nggak dengar, pengadu domba nggak dengar, nggak pernah sakit hati dengan tetangga. Dan ulama ahli di bidang kesehatan, 75% penyebab penyakit akibat pola pikir yang tidak positif. Pola pikir yang tidak positif karena berawal dari pendengaran. Pendengaran kita tampung masuk ke hati. Kemudian berpikir akhirnya jadi penyakit 75%. Anda kena diabetes, darah tinggi, stroke, dan lain sebagainya. Jangan terlalu cepat menyerahkan makanan yang Anda makan. Periksa dulu hati kalian. Maka Imam Syafi'i bersumpah, demi Allah. Kalau orang irian ingin tahu dia orang yang paling sedikit menuai kebahagiaan di dunia, orang yang suka iri. Sumpah Imam Syafi'i. Nah kalau buta, iri sama siapa sih? Itu. Ya banyak. Orang budik itu panjang umur sehat, punya penyakit nih, enggak. Ya, banyak yang aman. Kenapa? Tidak terganggu dari omongan orang itu lebih parah daripada daging sapi dan kambing. Bener. Ya. Mungkin kalau daging kambing, sapi hanya mencicipi, tidak akan menanjak, tensimu tidak akan meningkat. Tapi omongan sekelimat saja bikin kamu sakit hati, waduh langsung dari 200 dari 400. Jadi uzlah bisa. Nah, kemudian yang ke-9, siyanatu nafsihi wa dinihi min talib bisul khusumat. Dapat menyelamatkan agamanya. Sudah jelas ya. Kemudian yang ke-10, at-tamakkun min ibadat tafakkur, dan yang ke-10 adalah tujuan uzlah adalah tafakkur dan tadabbur. Dengan demikian, kalau uzlahmu karena ngambek, bukan uzlah namanya. Apalagi uzlah sekarang, aku pengen uzlah Ustaz. Mulai kapan? Mulai besok. Sebelum masuk kamar memenuhi apa? Paketnya dipenuhi. Paket HP-nya. Ya nggak berguna. Sekarang ini kita tidak perlu cari maksiat di luar. Di kantong kita ada maksiat. Uzlah di kamar, tapi HP dipakai. Aku baca Al-Quran, bohong, nggak bisa. Nggak bisa. Aku hanya mendengar pengajian, bohong. Sebab sama-sama pakai HP kok. Ya, sama-sama pakai HP. Beda. Saya bukan apa yang saya lihat. Buka YouTube, Saya pernah, ya Allah, kaget ini. Saya membuka kajian Profesor Doktor termasuk Yusuf Al-Qaradawi, Imam Syekh Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Maliki. Di share gini di belakang, di bawahnya ada orang telanjang. Ya Allah, inilah. Jadi kemarin saya ngisi pengajian di HP, ketika hikam juga bab yang ke-92. HP itu kan banyak pemanfaatnya. Tergantung dari yang pegang. Iya benar.
Benar, tergantung yang megang. Kalau yang megang, yang megang takut kepada Allah tidak akan membuka hal-hal yang negatif. Tapi saya tidak 1-2 kali buka Facebook, buka TikTok, buka YouTube. Ya, setelah saya mendengar pengajian di share, berubah. Emangnya ketika buka pengajian semua tidak? Hah? Pak berua genderuwo yang keluar. Iya kan? Ya gitu. Jadi nggak usah ya. Maka dengan apanya saya pernah omongan seorang peneliti di Australia. Ini orang non Muslim loh. Ya orang Muslim yang ngomong begini. Aku benar. Apa dia? HP adalah Android adalah lebih iblis daripada iblis. Siapapun yang pegang. Waduh, ini orang non Muslim yang ngomong gitu. Orang yang Muslim ngomong gitu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya, jadi nggak ada aslinya. Jadi uzlah yang intinya adalah istilah tinggalkan segala sesuatu, ya, tinggalkan segala sesuatu, HP-nya dibuang. Dan sebagai pengalaman, saya bagi pengalaman, ya, saya uzlah 4 kali mungkin, ya, ingin mencoba dahsyat luar biasa uzlah. Padahal tidak ada 4 kali, setiap 1 kali 1 minggu. Setiap kali 1 minggu. Uzlah pertama saya tidak merasakan apa-apa. Padahal ketika uzlah saya pertama melalui guru, ya, guru spiritual. Ketika itu apa yang didengar oleh beliau? Semua wiritan kamu ditinggalkan di rumah. Semua baca Al-Quran jangan. Letakkan tasbih, letakkan Al-Quran, wiritanmu tinggalkan selama ini 1 minggu, HP tinggalkan. 1 minggu, enggak merasakan apa-apa. Baru setelah baiat yang keempat, ketiga, baru saya merasakan. Sampai saya mencoba sendiri, lepas kendali guru, uzlah di rumah. Bilang ke istri saya, aku mau masuk kamar, matiin HP. Kalau ada tamu nanya aku, bilang aku umroh. Termasuk kamu ngirim makanan ke aku, jangan sentuh, jangan lihat aku. Jadi buka pintu coba begini. Sampai saya mencoba 1 minggu itu, ya, 1 minggu itu saya boro-boro orang, sinar matahari tak tutup semua. Tak tutup semua. Termasuk istri, tinggalkan. Ada tamu, oke, nggak ada aku loh, pergi ke umur terserah kamu. Subhanallah, saya merenungi ini, iya kan. Jadi rohatul qalbi nyaman benar 1 minggu. Ini terasa bahwa hati ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud, ya. Yang dikatakan oleh di sini adalah uzlah dengan sendirinya. Tapi kalau engkau berguru wa hadza kullu fi haqqil mu'min alladhi salaka bi nafsihi fa in kana tahta tarbiyati syaihin fala budda min mukhalatihi wa mukhalatil ikhwan alladhina yu'inahu ala sulukit thariq. Uzlah yang seperti ini kalau kau ingin menempuh dengan cara Nabi, ya, tanpa bimbingan seorang guru, langsung menyendiri di Gua Hira. Tapi kalau ada pembimbing, nggak apa-apa kamu berbaur. Seperti saya uzlah pertama, kedua, dan ketiga banyak, sampai 50 orang yang ikut uzlah di situ. Tapi apa kata kiai?
Jangan sampai antara satu dengan yang lain ngobrol. Nyapa jangan, seperti orang sewaan sudah. Ya, banyak teman-teman. Bahkan yang ketiga saya sampai 100 orang gitu. Ya begini diam saja. Gak pernah tanya kamu di siapa. Oke, ketika diketok oleh kiai, mulai 1 minggu nggak ngomong dengan siapapun. Itu, ini bimbingan kiai. Kamu kiai memang memantau. Saya pernah memergoki kiai jam 3 malam. Jadi kiai itu memantau siapa yang ingin serius khalwat itu nggak dimarahi. Umpama ada yang ngobrol yang mukung ada. Ya, ada mukung ada yang sama oleh kiai ini. Kemudian marah kiai tidak marah, melanggar tidak marah, tapi gagal kamu menemu sunni. Jadi ada pertanyaan nggak? Ini uzlah. Jadi bukan begini, wah kalau uzlah aku nggak bisa ke pasar turi dah. Ya. Kalau uzlah aku tidak ke pasar berlauran nggak bisa. Maka di sini kata Abdul Abdal apa? La taskun ilaihim. Kuncinya, silakan ke pasar, tapi la taskun ilaihim. Hatimu jangan dikendalikan dengan bisnis kamu. Hatimu jangan dikendalikan dengan usaha kamu. Hatimu jangan mengandalkan orang lain. Biarkan berbaur, kata Wali Abdal. Nah itu yang perlu diubah. Demikian. Udah, Bang. Mau menang, Bang? Coba. Demikian. Jadi kesimpulannya, uzlah memang satu hal yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ini memprediksi pada suatu saat uzlah yang terbaik pada suatu saat uzlah adalah cara yang paling aman bagi umatku. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Uzlah tujuannya untuk tafakkur dan tadabbur, bukan hanya sekedar menyendiri. Bahkan kalau tanpa bimbingan, uzlah bisa gila. Oh, menyendiri di kamar pakai mitol osok, ngelamun gitu. Melamun saja. Kan ketika gila. Demikian, sampai ketemu lagi di Sawan ya. Ya, mudah-mudahan. Iya kan? Awal, ya kan ini kan berapa hari lagi ini, setengah bulan lagi.